Rekan-rekan para lega, selamat bertemu kembali pada materi pandangan hukum kali ini. Materi kali ini menyangkut kepailitan yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal yang umum berlaku di Indonesia terkait mengenai bagaimana satu pihak, yakni debitur, dan pihak lain kreditur, di mana saat terjadinya satu permasalahan dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban atau tidak mampunya debitur melakukan kewajibannya, maka yang biasa berlaku adalah gugatan ataupun penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dengan menggunakan hukum perdata, karena memang terkait dengan kerjasama ataupun hubungan bisnis. Namun seperti yang kita tahu bahwa penyelesaian melalui jalur perdata di pengadilan umum atau pengadilan negeri akan memakan waktu yang cukup panjang, berbiaya mahal, dan juga menguras energi dan waktu kita. Begitupun nanti proses yang panjang, lalu hasil putusannya pun masih bisa dilakukan berbagai macam upaya hukum. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi di mana pada aturan dan ketentuan ini mengatur mengenai salah satu upaya penyelesaian yang bisa dilakukan oleh para kreditur ataupun debitur dalam hal tidak mampunya perusahaannya melakukan pembayaran atau tidak punya kemampuan membayar, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah pengajuan permohonan pernyataan kepailitan kepada pengadilan niaga yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, saat ini pengadilan niaga yang ada di Indonesia ada 5 pengadilan niaga yang berada di Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Nah, kenapa dipandang cukup memudahkan undang-undang kepailitan ini mengaturnya, karena jika permohonan pernyataan kepailitan ini disetujui, maka semua harta kekayaan debitur itu akan menjadi jaminan pembayaran utang, sebagaimana juga diatur dikuatkan dalam pasal 1132 dalam KUH Perdata, dan ini juga sinkron dengan perlakuan atau mekanisme yang akan terjadi di proses kepailitan, di mana setelah adanya putusan pernyataan kepailitan, maka semua harta debitur itu akan menjadi objek penyitaan yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas tentunya. Dan ini yang menjadi hal yang cukup menarik, karena dengan undang-undang atau ketentuan ini maka kita dapat memastikan bahwa kreditur menjadi terlindungi untuk memperoleh hak mereka, lalu juga menjamin pembagian dari harta kekayaan dari debitur ini bisa dibagi dengan azas pari passu dan azas pro rata, dan juga agar debitur tidak melakukan upaya ataupun perbuatan yang bisa merugikan kreditur pada akhirnya. Nah, apa saja syarat yang bisa menjadi prosedur mandatori sebagai pengajuan dari persyaratan pernyataan kepailitan ini sesuai dengan yang dimuat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka di situ bisa kita simpulkan ada beberapa parameter yang
menjadi persyaratan. Yang pertama adanya debitur, yang kedua adanya 2 kreditur yang dimiliki, lalu ada 1 utang yang tidak bisa dibayarkan, yang keempat utang tersebut memang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka sekiranya persyaratan itu terpenuhi, pengajuan pernyataan kepailitan sudah dapat dilakukan ke pengadilan niaga, yang tentunya dilakukan secara tertulis oleh para advokat dari masing-masing pengaju permohonan, di mana jika seluruh persyaratan tersebut dalam pembuktiannya terbukti, maka ada ketentuan juga bahwa pengadilan harus mengabulkan permohonan pernyataan kepailitan tersebut. Lalu siapa saja pihak yang dapat mengajukan kepailitan selain debitur, ya, yang bisa mengajukan permohonan kepailitan, maupun kreditur yang tentunya juga punya kepentingan. Maka ada beberapa pihak lain yang dalam undang-undang diatur dan mereka bisa mengajukan kepailitan. Yang pertama adalah kejaksaan demi atau dengan pertimbangan kepentingan publik, kepentingan umum. Yang kedua adalah jika debitur tersebut merupakan bank, maka yang berhak untuk mengajukan pernyataan kepailitan adalah Bapepam, ya, yang sebelumnya adalah Bapepam dan saat ini dilimpahkan kepada OJK. Begitu juga jika debitur merupakan perusahaan bursa efek atau efek, ya. Lalu yang berikutnya adalah jika debitur merupakan perusahaan asuransi, maka Menteri Keuangan punya wewenang dan hak untuk mengajukan pernyataan kepailitan, namun saat ini sudah dilimpahkan juga ke OJK. Berikutnya yang berhak adalah Menteri Keuangan untuk mengajukan kepailitan pada BUMN, ya, Badan Usaha Milik Negara, di mana putusan dari kepailitan ini diproses dengan persidangan umumnya saat ini menggunakan hukum acara perdata, ya, yang terlihat memang pada mekanismenya lebih singkat, ya. Jadi dalam proses persidangannya yang dilakukan adalah hukum acara perdata yang mirip dengan yang dilakukan dengan yang pertama pemeriksaan legal standing para pihak, lalu pembacaan permohonan pailit, lalu jawaban termohon pailit. 4 adalah pembuktian bukti surat dan para saksi, dilanjutkan dengan pembacaan putusan pengadilan. Yang menariknya bahwa dalam prosesi persidangan pengadilan niaga untuk kepailitan ini tidak ada yang namanya proses replik dan duplik seperti itu. Itu yang membedakan. Dan ada lagi satu hal yang penting yang membedakan, bahwa putusan pailit yang telah diputuskan ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jadi upaya hukum yang bisa dilakukan adalah langsung ke upaya hukum kasasi dan bisa juga dilanjutkan dengan peninjauan kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi permohonan pernyataan kepailitan pada materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.